membahas mengenai analisis pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur dan upaya agar kita dapat menaati lalu lintas. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu analisis pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur. Nah, lalu lintas identik dengan jalur kendaraan yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, lalu lintas identik pula dengan penerapan tata tertib dalam menggunakan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pelanggaran lalu lintas yang sering sekali terjadi sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat dan anak sekolah. Sehingga apabila kita melakukan operasi atau razia di jalan raya pada pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib, maka tidak sedikit terjadinya kasus-kasus pelanggaran lalu lintas pada masyarakat atau anak sekolah tersebut. Nah, dari pelanggaran lalu lintas itu juga dapat menimbulkan kecelakaan karena tidak menaati tata tertib yang ada. Nah, di sini kita akan mendalami mengenai pelanggaran lalu lintas bagi anak di bawah umur. Kita sudah mengetahui di lingkungan sekitar kita bagaimana anak di bawah umur mengendarai kendaraan. Kalau kita lihat dari kacamata kita, anak di bawah umur sekarang mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang lebih dari maksimum. Lalu kurangnya berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Padahal hal yang mereka anggap biasa tersebut dapat menimbulkan kecelakaan pada diri mereka sendiri dan merugikan diri mereka sendiri. Fenomena pengendaraan motor bagi anak di bawah umur merupakan kejadian yang nyata pada saat ini yang sedang marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Tindakan tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan zaman dan adanya imitasi dari anak tersebut untuk meniru orang tuanya. Nah, salah satu pemicu pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan pada anak di bawah umur ini juga terjadi karena minimnya kepedulian dari orang tua tersebut. Jadi pelanggaran lalu lintas ini bukan hanya terjadi karena kenakalan anak tersebut. Jadi peran dari orang tua juga sangat penting untuk pengawasan bagi anak tersebut. Jadi kita misalnya jadi orang tua itu kita juga harus bisa mengawasi anak lebih ekstra, apalagi kita tahu bahwa anak itu mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Jadi kita sebagai orang tua itu rasa peduli itu harus lebih meningkat. Kayak seperti apabila anak tersebut mengendarai sepeda motor, kita juga harus mengingatkan mereka harus menggunakan helm, menggunakan tanda spion, berdoa atau berdoa itu maksudnya dua itu dipasang. Lalu kecepatannya harus biasa saja, standar, jangan melebihi maksimum kecepatan. Lalu juga harus hati-hati dalam mengendarai sepeda motor seperti itu, dan juga harus mengikuti peraturan tata tertib lalu lintas seperti lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, itu harus diikuti. Dan kita juga mengasih aba-aba kalau misalnya berkendara kita harus berdoa terlebih dahulu, atau di jalan kita juga harus hati-hati. Jangan kita kadang kita sebagai anak muda juga masih sering berjalan itu melawan arah gitu kan. Nah, kita juga sebagai orang tua juga itu merupakan peranan penting untuk pengawasan bagi anak di bawah umur yang sudah mengendarai sepeda motor ataupun mobil. Selanjutnya bagian B, akibat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Nah, jadi apabila kita melanggar lalu lintas, itu dapat menimbulkan akibat pada diri sendiri ataupun orang lain. Yang pertama itu akibatnya itu dapat menyebabkan kecelakaan pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Jadi misalnya kita melanggar lalu lintas, apalagi pada lampu merah, tapi kita tuh jalan aja gitu, kita juga dapat menimbulkan kecelakaan pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Lalu yang kedua itu dapat menyebabkan lalu lintas itu menjadi tidak tertib. Nah, kalau kita cuma menerobos jalan saja, sedangkan jalan lampu itu masih merah, nah jadi tata tertib yang sudah ada itu menjadi tidak tertib lagi karena kita sudah melanggar tata tertib tersebut. Lalu yang ketiga adalah membuat pengendaraan yang lain itu menjadi tidak nyaman dan juga menimbulkan kemacetan karena akibat kita yang tidak bisa mengikuti tata tertib lalu lintas yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat dan sudah dirancang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit upaya menaati peraturan lalu lintas. Yang pertama, menerobos lampu merah. Contohnya, kasus semacam ini cukup sering terjadi di kota-kota besar, seperti menerobos lampu merah. Yang kedua, melawan arus jalan. Contohnya, seorang pengendara motor yang nekat melawan arus jalan karena takut kena razia polisi. Si pengendara yang membawa istrinya itu tertabrak kendaraan lain. Yang lebih ironisnya, istri dari si pengendara terpelanting dan tewas. Yang ketiga,
tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Yang satu ini lazim dilakukan oleh pengendara di semua umur. Namun yang paling sering melakukannya adalah pengendara motor yang masih di bawah umur. Maka melakukan hal itu karena ingin segera mengendarai motor mereka ke jalan, padahal belum cukup umur dan belum layak punya surat kelengkapan berkendara. Yang kelima, mengendarai kendaraan dengan muatan berlebihan. Contohnya adalah pengendara motor yang membawa muatan sebanyak 3 atau 4 orang. Selain melanggar aturan, melakukan hal tersebut akan sangat membayangkan nyawa. Baik, selanjutnya ada solusi atau upaya yang dapat kita lakukan agar kita bisa menaati peraturan lalu lintas. Untuk menumbuhkan kedisiplinan berlalu lintas kepada masyarakat, sebaiknya dilakukan sejak usia dini dengan cara memperkenalkan rambu-rambu yang sering ditemui anak-anak. Misalnya kita berikan contoh seperti lampu merah, kita itu disuruh untuk berhenti, lampu kuning kita disuruh untuk hati-hati atau bersiap-siap untuk jalan, dan lampu hijau yaitu untuk berjalan. Karena kita tahu sendiri belakangan ini masih banyak kendaraan yang melintas di jalan raya tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Maka dari itu proyek tertib lalu lintas harus ditanamkan sejak usia dini. Dikarenakan melalui pendidikan sejak usia dini diharapkan akan membentuk generasi muda yang patuh akan hukum dan dalam berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas sejak usia dini akan sangat bermanfaat karena itu dapat menanamkan pribadi yang lebih baik lagi dalam berkendara di sepanjang jalan raya. Untuk itu, upaya pendidikan dan sosialisasi tentang rambu lalu lintas harus dilakukan setidaknya seperti seminggu sekali atau dua minggu sekali, seperti itu. Karena di dalam sosialisasi ini generasi muda, anak-anak akan diperkenalkan mengenai rambu-rambu lalu lintas dan bagaimana cara mengendarai dengan baik. Dari tingkat TK, SD sampai SMA, bahkan ke jenjang perkuliahan. Sosialisasi ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat baik bagi pengguna jalan. Sama-sama menguntungkan diri dengan kita menjaga diri sendiri, dengan kita berkendara dengan baik, kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain juga. Namun bukan hanya anak-anak sekolah saja, masyarakat yang biasa juga harus mengikuti peraturan berlalu lintas dengan baik. Contohnya saja seperti organisasi-organisasi maupun non-organisasi. Dengan diadakannya sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini, diharapkan para pelajar bahkan masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi peraturan lalu lintas dengan baik dan benar. Dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, akan mengurangi tingkat kecelakaan berlalu lintas dan tidak akan membahayakan pengguna jalan. Kita bisa mulai dari kegiatan kita sehari-hari sebagai pengendara. Misalnya harus memiliki kendaraan dan perlengkapan yang baik. Contohnya seperti 1, mengikuti peraturan lalu lintas yang ada di daerah masing-masing kita. Yang kedua, menggunakan helm yang berstandar. Yang ketiga, menggunakan kelengkapan kendaraan yang baik. Menggunakan sabuk tangan pengaman saat berkendara, menggunakan jaket atau pengaman untuk diri jika berkendara panjang, selalu membawa perlengkapan diri dan kendaraan. Contohnya seperti SIM, STNK, KTP dan yang lainnya. Yang terakhir, jaga dan rawat kendaraan yang baik. Kita sebagai pengguna jalan raya seharusnya dan sudah selayaknya kita mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan. Kita tidak berkendara dengan ugal-ugalan di jalan raya, tidak menerobos lampu merah, selalu melengkapi dan membawa data-data diri saat berkendara panjang. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda dan bagi masyarakat diharapkan agar berkendara dan berlalu lintas dengan baik di jalan raya agar tidak melukai orang lain. Terima kasih.